Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Abrinanda dari program studi Teknik Sipil lokal B2. Saya akan mempresentasikan mata kuliah struktur beton 2 dari tugas D kelompok 6. Yang pertama, landasan teori. Pengertian kolom merupakan bagian dari suatu kerangka bangunan yang menempati posisi terpenting dalam sistem struktur bangunan. Bila terjadi kegagalan pada kolom, maka dapat berakibat keruntuhan komponen struktur lain yang berhubungan dengannya. Dengan demikian, kolom adalah sebuah komponen struktur yang mendapat beban dan tekanan sentris. Kolom sering merupakan dari struktural rangka bila bagian atas dan bawah kolom berhubungan kaku dengan komponen horizontal. Maka tegangan yang bekerja pada kolom dan tegangan aksial mungkin juga terdiri dari tegangan yang disebabkan oleh momen lentur. Yang kedua, dasar-dasar anggapan dalam perhitungan. Dalam perhitungan perencanaan terhadap beban lentur ada terbagi 3, yakni 1. Beton tidak dapat melawan tegangan tarik. 2. Perpanjangan dan perpendekan yang terjadi dalam beton serta tulangan dianggap berbanding lurus dengan jaraknya terhadap garis netral. Yang ketiga, diagram tegangan regangan beton dan baja diestimasikan sesuai SKSNI pasal 3 ayat 2 skema estimasi diagram. Prinsip-prinsip dasar yang dipakai untuk analisa kolom pada dasarnya sama dengan balok, yaitu 1. Distribusi tegangan adalah linier di seluruh tinggi penampang kolom. 2. Regangan pada baja sama dengan regangan beton yang menyelimutinya. 3. Regangan tekan beton dalam kondisi batas adalah 0,003 mm. Yang keempat, kekuatan tarik beton diabaikan dalam perhitungan kekuatan. Jenis kolom berdasarkan bentuk dan macam penulangannya ada 3 macam, yaitu 1. Kolom segi 4 atau bujur sangkar dengan tulangan memanjang dan sengkang. 2. Kolom bundar dengan tulangan memanjang dan sengkang berbentuk spiral. 3. Kolom komposit, yaitu gabungan antara beton dan profil baja sebagai pengganti tulangan di dalamnya. Ada 3 jenis kolom berdasarkan posisi beban terhadap penampang, yaitu 1. Kolom dengan beban sentris. 2. Kolom dengan beban aksial dan momen 1 bumbu. 3. Kolom biaksial, yaitu momen bekerja pada sumbu X dan sumbu Y. Perilaku kolom dengan beban aksial. Apabila beban tekan aksial dibiarkan pada suatu kolom pendek beton bertulang, beton akan berperilaku elastis hingga batas tegangan mencapai sekitar 1/3 Fc. Apabila beban pada kolom ditingkatkan hingga mencapai batas ultimate, beton akan mencapai kekuatan maksimumnya dan tulangan baja akan mencapai kuat luluhnya. PO dapat dituliskan dalam persamaan PO sama dengan 0,85 Fc dalam kurung AG kurang AST tambah AST FY. Kolom dengan sengkang persegi dan sengkang spiral menunjukkan perilaku yang sedikit berbeda pada saat keruntuhan. 3. Perhitungan berencana elemen struktur kolom. Keterangan ukuran kolom 40x40. Nilai FU 5115,957. Nilai sigma PU 5659,42. Nilai PU 1158,24, nilai M1 4173,58, nilai M2 4578,25, nilai MU 4578,25, delta 0,012998 dan nilai LC 2,95. Perhitungan 1 yaitu cek stabilitas kolom. Simpangan lantai delta 0,01298, gaya geser VU dengan nilai 5115,957. Tinggi efektif kolom LC yaitu 2,95. Dengan rumus Q C sigma PU kali delta 0
per VU kali LC, yaitu dengan dapat nilai 4,867. Dari perhitungan tersebut, maka kolom pada lantai 1 merupakan kolom bergoyang karena nilainya lebih besar dari 4,867. 2. Cek kelangsingan. Nilai kelangsingan perlu memenuhi persamaan, yaitu faktor tekuk dengan nilai 0,9, tinggi efektif yaitu 2,95, momen maksimal 4578,25, momen minimum 4173,58, dan jari-jari garis itu 0,3. Sehingga dengan rumus K kali LU per R dengan hasil 8,85 kecil dari 20,064. 3. Desain tulangan. Tinggi penampang 0,4 meter, selimut beton 0,004 meter, diameter tulangan utama 19 mm, diameter sengkang 12 mm. Yang pertama dengan rumus D sama dengan H kurang selimut beton dan D dikali diameter sengkang dibagi 2 dengan hasil 0,394. Nomor 2, D sama dengan selimut beton D per 2 ditambah diameter sengkang dapat dengan hasil 0,00425. MU sama dengan 4578,25 dan PU sama dengan 1158,24. Dengan mencari EU, EI dengan rumus MU per PU sama dengan 4578 kali 25 dibagi PU 1158,24 dengan hasil 3,953 meter. Dengan hasil meter maka kita akan menjadikan ke mili dengan hasil 3,953 mm. Kemudian dibagi EI dibagi H yaitu 3,953 dibagi 400 dengan hasil 9,883. Selanjutnya lebar kolom. Lebar kolom yaitu 400 mm, tinggi penampang kolom 400 mm, luas penampang atau disebut dengan AG yaitu 400 kali 400 sama dengan 160.000 meter persegi. Mutu beton FC sama dengan 25 MPa. Untuk mencari sumbu Y dengan rumus PU dibagi Q kali AG dikali 0,85 FC dengan hasil 0,5241. Sumbu X PU per QAG dikali 0,8 FC dikali EI per H yaitu dengan hasil 0,3315. Maka nilai R didapat dari pertemuan kedua nilai sumbu X dan sumbu Y yaitu sebesar 0,3315. Selanjutnya luas tulangan total atau disebut dengan as total. R dikali B kali AG sama dengan 0,02 dikali 1 dikali 160.000 sama dengan 3.200 mm persegi atau sama dengan 32 cm persegi. Luas pertulangan atau as tulangan 0,25 pi kali D per kuadrat sama dengan 0,25 kali 3,14 dikali 9,5 kuadrat dengan hasil 70.846 mm. Jumlah tulangan antara as total dibagi dengan as tulangan yaitu 32 dibagi 70.846 dengan hasil 0,452. Jadi tulangan menggunakan besi D14 dengan 4 pada tiap-tiap sisi. Gambar penulangan kolom dan gambar denah kolom.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.